Baik adik-adik sekalian, hari ini hari Kamis tanggal 4 April 2024 untuk kelas 4B KBG D4 jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado. Mata kuliah apa ini? Entrepreneurship. Dan pembahasan kali ini judulnya apa? Oke. Nah, dia ada berapa topik? 7. Topik yang pertama apa? Siapa yang boleh jawab? Nah, silakan berdiri, boleh baca di laptop, silakan, yang penting jelas. Perkenalkan, nama saya Bisa Paulina. Saya akan membaca 7 ciri kewirausahaan. Yang pertama, punya semangat dan kemauan keras. Seorang wirausaha pasti punya semangat dan kemauan yang tinggi untuk mengembangkan bisnisnya supaya lebih maju. Yang kedua, berani ambil resiko. Untuk mengambil keputusan akan perusahaan terhadap bisnis, wirausaha perlu melakukan perencanaan serta pengamatan yang kemudian berani mengambil resiko. Yang ketiga, punya keberanian dan daya kreasi. Seorang wirausaha juga biasanya memiliki keberanian yang tinggi untuk merencanakan dan mengembangkan ide yang dia buat serta digabungkan dengan daya kreasi yang tinggi. Yang keempat, punya analisis yang tepat. Wirausaha juga biasanya memilih analisis yang tepat supaya produk atau jasa yang ditawarkan bisnisnya bisa menjangkau masyarakat secara optimal dan tepat sasaran. Yang kelima, berjiwa pemimpin. Tentunya wirausaha perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa mengarahkan kegiatan-kegiatan supaya bisnis bisa berkembang nantinya. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Wirausaha juga biasanya berorientasi pada rencana jangka panjang dengan menghadirkan inovasi-inovasi dan kreasi yang bisa diimplementasikan. Yang ketujuh, tidak konsumtif. Supaya kondisi keuangan bisnis tetap stabil dan bisa digunakan untuk inovasi-inovasi selanjutnya, wirausaha biasanya tidaklah konsumtif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan semua. Terima kasih ya. Topik yang kedua tentang apa? Manajemen dan organisasi strategi. Siapa yang boleh jawab? Saya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jennifer Mandiri. Saat ini saya akan menjawab pembahasan tentang manajemen dan organisasi usaha kecil. Manajemen usaha kecil dapat didefinisikan sebagai suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya usaha kecil termasuk manusia, keuangan fisik, dan informasi guna mencapai sasaran organisasi usaha secara efektif dan efisien. Manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen usaha bisnis. Pada umumnya, fungsi perencanaan dalam manajemen usaha kecil memunculkan kegiatan yang teratur dan sistematis, memberi metode yang tepat dan sistematis dalam mengelola sumber daya usaha kecil, serta mengatur tindakan efektif dan efisien. Ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil adalah 1. Entrepreneurship, 2. Profesional, 3. Inovatif, 4. Keluasan jaringan usaha, dan 5. Kemampuan adaptasi. Oke, mantap. Kita tepuk tangan buat Jennifer. Selanjutnya, judul yang ketiga apa? Apa? Oke, yang boleh jawab siapa? Oke, silakan. Boleh baca di laptop atau di HP jawabannya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Putri Mariawata. Saat ini saya akan menjawab. Pertama, memiliki komitmen tinggi. Karakteristik wirausaha untuk sukses yang pertama ialah harus memiliki komitmen yang tinggi. Dengan komitmen ini, maka berkaitan erat dengan setiap perkataan atau tindakan yang akan kamu pertanggungjawabkan. 2. Disiplin. Sebagai seorang wirausahawan, kamu harus memiliki karakter disiplin yang tinggi. Sikap disiplin sendiri akan memperlihatkan bahwa kamu berusaha keras
dalam melakukan apapun terkait bisnis. 3. Percaya diri. Percaya diri adalah suatu langkah awal bagimu untuk dapat memulai usaha. 4. Pantang menyerah. Tentu saja, membuat usaha dari awal itu tentu akan ada tantangannya atau kegagalan selama berjalannya usaha. 5. Memiliki kreativitas tanpa batas. Kreativitas sebagai salah satu karakteristik wirausaha yang juga sangat penting. 6. Jujur. Dalam semua aspek, kejujuran merupakan hal penting di dunia bisnis. 7. Berani mengambil risiko. Karakteristik wirausaha lainnya ialah memiliki sikap berani, bertanggung jawab atas semua keputusan, serta mengambil risiko terberat. 8. Selalu kerja keras dan kerja cerdas. Selain prinsip kerja cerdas, sebaiknya kamu juga dapat mengimbanginya dengan kerja keras. 9. Mampu bekerja sama dengan orang lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya makhluk lain. 10. Berorientasi pada masa depan. Karakteristik wirausahawan yang terakhir adalah selalu memiliki orientasi ke depan. Menjadi seorang wirausahawan artinya juga selalu mampu berpikir untuk situasi yang akan datang. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi kata kunci tadi apa? Berani dan jujur. Jadi dalam mengembangkan bisnis itu kita berani dan jujur. Yang keempat, apa topik yang keempat mengenai apa? Oke. Siapa yang boleh jawab? Oh, silakan. Falsafah wirausaha. Perkenalkan dulu dirinya supaya semua tahu. Saat ini saya akan membaca falsafah wirausaha. Yang pertama, kejarlah target dan tujuan yang relevan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Semakin cocok akan semakin baik dan menghasilkan hasil yang bagus. Kedua, siapkan diri untuk menerima berbagai risiko dan berbagai masalah di depan. Ketiga, hasil yang didapatkan dari usaha maksudnya sangat penting dibandingkan hasil yang menuntut kesempurnaan. Keempat, tanggung jawab dan mengambil alih pekerjaan dengan baik dan benar merupakan salah satu jenis wirausaha yang benar dan baik. Kelima, dalam membangun usaha kegagalan bukanlah hambatan melainkan proses menjadi lebih mandiri dan dewasa dalam menentukan pilihan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya yang kelima, topiknya apa? Oke, siapa yang boleh jawab yang kelima? Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Arturito Alexander Muhayo. Sekarang saya akan membaca tentang sikap mental wirausaha. Sikap mental wirausaha adalah perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang baik. Berikut adalah beberapa sikap mental wirausaha yang wajib dimiliki. 1. Kecerdasan emosional. Orang wirausaha harus memiliki kecerdasan emosional yang baik, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan emosi dan menggunakannya sebagai alat untuk mengelola bisnis. 2. Percaya diri. Seorang wirausaha harus memiliki kecerdasan diri yang tinggi, yang memungkinkan mereka untuk memulai usaha dan mencapai tujuannya. 3. Keyakinan. Seorang wirausaha harus yakin terhadap produk usaha, masukan atau tim, serta tuan yang akan memberikan perjalanan bisnis. 4. Siap anti perubahan. Seorang wirausaha harus tidak takut akan perubahan karena perubahan itu nyatanya alami dan pasti akan terjadi. Mereka harus mampu beradaptasi dan mengaplikasikannya pada bisnis yang dijalankan. 5. Tidak takut gagal. Seorang wirausaha harus tidak takut dan akan kegagalan karena kegagalan dapat menjadi pendidikan dan melangkah kepada lebih sukses.
Oke, terima kasih, tepuk tangan. Jadi kata kuncinya adalah tidak anti perubahan dan tidak takut gagal. Gitu. Jadi kalau mau bisnis konsotako gagal, nggak usah berarti kan. Jadi bisnis itu mesti risiko gagal. Orang aja membangun bisnis ini beberapa kali. Ya toh, Thomas Alva Edison berapa kali dia uji coba bola lampu? 10.000 kali. Jadi kalian cuma satu kali kau bilang aduh payah. Orang yang ada listrik hari ini, yang ada bola lampu, ya begitu. Sekarang topik yang keenam. Yang keenam mengenai apa? Membangun etos kerja. Siapa yang boleh jawab? Oh, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab membangun etos kerja. Yang pertama, karyawan menempatkan diri sebagai duta atau orang yang membawa citra perusahaan. Jika Anda menempatkan diri sebagai bagian dari perusahaan, tentunya Anda akan mampu menempatkan diri sesuai porsinya. Anda akan berperilaku sesuai dengan citra profesionalitas perusahaan. Dan kedua, utamakan tanggung jawab dan profesional dalam kerja. Sekali prioritas jadi hal utama, Anda bisa memulai pekerjaan yang menjadi kewajiban dan tugas pokok. Menjalankan sikap profesional menjadi bibit untuk menumbuhkan etos kerja dalam diri. Yang ketiga, memiliki kemauan untuk berkembang. Jika ingin meningkatkan etos kerja, tentu rasa penasaran dan haus akan pengembangan kapasitas sangat besar dalam diri. Anda bisa mencari mentor atau orang yang bisa melatih diri untuk meningkatkan kapasitas. Yang keempat, evaluasi kinerja. Evaluasi diri terhadap pekerjaan yang dilakukan dapat mempelajaran untuk perbaikan diri. Kekurangan yang ada pada diri pun diperbaiki dan dijadikan tantangan untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, respect terhadap orang lain. Melatih respect dengan orang lain dapat memunculkan hubungan baik, bisa dimulai bekerja sama dan menghargai satu sama lain. Yang keenam, disiplin dalam menggunakan waktu. Orang dengan etos kerja tinggi akan selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Mereka akan disiplin dalam berperilaku termasuk dengan waktu. Orang tersebut akan tidak menunda suatu pekerjaan yang menjadi tugasnya. Yang ketujuh yaitu mengurangi suatu hambatan yang akan menjadi penghalang dalam bekerja. Ingin menumbuhkan etos kerja dalam diri, tentunya Anda mengetahui hal-hal yang mampu menghambat kinerja. Oleh sebab itu, Anda bisa mengurangi risiko pekerjaan terganggu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Jadi intinya kalau orang mau sukses, orang mesti bergaul dengan orang-orang yang sukses. Jadi kalau mau suka sukses, jangan bergaul dengan orang-orang gagal. Itu boleh cari mentor atau lihat siapa yang pengusaha-pengusaha sukses. Banyak boleh lihat di media atau di mana yang siapa-siapa yang orang sukses, ya. Di Google kalau orang cari paling dapat lihat. Oh, dorang membangun bisnis itu begini, ya. Kira-kira itu. Yang terakhir, judulnya apa? Faktor kunci keberhasilan. Nah ini faktor kunci keberhasilan. Siapa yang boleh jawab? Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Sepang. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor kunci keberhasilan mendirikan usaha kecil. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan. Yang kedua, memiliki komitmen. Yang ketiga, tahu kapasitas diri kita. Yang keempat, berani mengambil tindakan. Yang kelima, kecerdasan dalam berusaha. Yang keenam, percaya diri. Oke, terima kasih. Jadi faktor kunci salah satunya adalah orang harus berkomitmen. Kalau nak komitmen berarti gagal. Sobat ku janji dengan pelanggan, kita mau siapkan barang. Tiba-tiba datang, nyana ada. Berarti
pelanggan akan lari. Dia bilang, oh jangan pergi beli di situ. Dorang itu nyana tepat waktu. Atau ngana mau buka catering misalnya. Abangku janji jam 12, jam 1 belum datang. Ini tamu sok kelaparan. Akhirnya berikut dorang sudah mau pesan pangana. Ya, oke. Jadi demikian untuk kuliah kita hari ini, dan diharapkan semua bisa mempelajari kembali agar supaya ini menjadi bekal jika Anda ingin membangun bisnis. Anda sudah tahu bagaimana trik-triknya. Masih ada 2 kali pertemuan lagi untuk kita bicarakan. Terima kasih.